Perkenalkan, nama saya Diana Natalia Saik, NIM 10120210225, kelas B semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup singkat dari salah satu tokoh dalam sejarah gereja. Salah satu tokoh yang saya pilih adalah Antonius. Baik, langsung saja. Antonius dipandang sebagai bapak kerabian. Ia dilahirkan kira-kira tahun 251 di Koma, dekat perbatasan Thebaid. Antonius dilahirkan dalam keluarga Kristen, sehingga sejak kecil telah dididik dengan agama Kristen. Antonius rajin ke gereja, mendengarkan khotbah-khotbah, dan ia mampu menghafal banyak ayat Alkitab. Antonius hanya mengerti bahasa daerahnya, yaitu bahasa Koptik. Menurut Agustinus, Antonius adalah seorang buta aksara. Sekalipun demikian, hal itu tidak mencegahnya untuk berkhotbah berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang dihafalnya. Pada umur 18 tahun, ayahnya meninggal sehingga ia tinggal bersama dengan seorang saudara perempuannya. 6 bulan sesudahnya, ia pergi ke gereja dan di sana ia mendengar pemimpin ibadah membacakan perkataan Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu bisa dibaca di dalam Matius 19 ayat 21. Antonius segera kembali ke rumah dan menjual sebagian tanah warisan ayahnya. Sebagiannya ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Namun pada waktu ia ke gereja lagi, didengarnya suara yang mengatakan, "Janganlah khawatir akan hari esok." Itu bisa dibaca dalam kitab Matius 6 ayat 34. Kemudian ia menjual tanah yang masih sisa dan saudaranya diminta untuk hidup di padang gurun. Seluruh hasil penjualan tanah itu dibagi-bagikannya kepada orang miskin. Kemudian Antonius tinggal dalam sebuah gubuk yang hidup beras kese. Ia berdoa terus-menerus berdasarkan perkataan Alkitab. Berdoalah tanpa berkeputusan. Ia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Pemberian sahabat-sahabatnya ditolak berdasarkan perkataan Alkitab. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu bisa dibaca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Pada tahun 285, Antonius berpindah ke tempat yang lebih sunyi lagi. Pertama-tama, ia tinggal di dalam sebuah kubur, tetapi kemudian berpindah di reruntuhan sebuah puri. Di reruntuhan puri, ia tinggal selama 20 tahun. Tempat tinggalnya yang terakhir adalah Bukit Kolsim, yang kemudian disebut Bukit Antonius. Di sini ia mempraktikkan kehidupan askese yang lebih ketat lagi. Ia ramai dikunjungi banyak orang yang meminta nasihat dan berkatnya. Di padang gurun, ia terus-menerus berperang dengan iblis. Makanannya sangat sederhana, yaitu roti dan garam serta air saja. Ia berpantang daging dan anggur. Makan sekali sehari dan kadang-kadang berpuasa sampai 2-5 hari. Pada tahun 351, pada umur 100 tahun, ia muncul lagi di Alexandria untuk membela ajaran ortodoks. Athanasius dalam melawan
Arius yang menolak keilahian Kristus. Ia menasihatkan supaya orang Kristen tidak berhubungan dengan penyesat itu karena lebih buruk dibanding dengan kejahatan si ular. Pada tahun terakhir hidupnya, ia menjauhkan diri dari orang banyak. Ia membawa 2 orang muridnya untuk merawatnya. Ketika merasa bahwa ajalnya hampir tiba, ia memerintahkan kepada muridnya untuk tidak mengawetkan mayatnya, tetapi agar dikuburkan di suatu tempat yang dirahasiakan. Ia tidak mengendaki jika orang-orang menyembah jenazahnya ataupun kuburannya. Ia meninggal pada tahun 356 dalam umur 105 tahun. Antonius terkenal bukan karena pemikiran teologisnya, melainkan karena kesalehannya. Riwayat hidupnya kita peroleh dari tulisan Athanasius yang